Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Febrian Wonoputra dari D3TK 4201 dengan NIM 67021849096 akan menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah Interface, Periferal, dan Komunikasi yang berjudul Sistem Pembaca Kelembapan Tanah menggunakan sensor soil moisture dan HCSR04 atau sensor ultrasonik dan monitoring melalui aplikasi Blink smartphone. Pertama-tama kita akan masuk ke studi kasus pertama, yaitu membuat rangkaian skematik simulasi dari Proteus atau sistem dengan desain sendiri. Saya membuat sistem rangkaian untuk pendeteksi kelembapan tanah menggunakan hardware, yaitu hardware yang dibutuhkan yaitu satu buah sensor ultrasonik, satu buah relay. Relay sebenarnya membutuhkan satu channel saja untuk relaynya, tapi saya tidak mempunyai yang satu channel, jadi saya menggunakan yang 4 channel. Satu buah sensor soil moisture, satu buah pompa air, satu buah Node MCU ESP8266 versi 3 dari pabrikan Amica, satu buah adapter casan handphone, satu buah project board 840 titik, lalu kabel female dan female to male atau male atau kebalikannya. Lalu kita langsung ke studi kasus kedua, yaitu cek komponen modul sistem pada Proteus atau pada hardware. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan yang tadi, ini adalah rangkaian sistem yang saya buat. Lalu kita masuk ke pembuatan kode program dan compile pada Arduino microcontroller. Kita langsung masuk ke aplikasi Arduino IDE, yaitu aplikasi untuk coding untuk ESP8266-nya. Di sini saya telah membuat codingannya. Untuk codingan bisa kita cari di internet, tapi harus ada beberapa beberapa codingan yang harus diedit. Seperti karena saya menambahkan ESP8266, di sini saya membutuhkan library ESP8266 wifi.h. Jadi kita harus menambahkan dulu library si Node MCU ESP8266. Cara menambahkannya di sini ada dua cara, yaitu pertama kita harus mendownload dahulu file zip di internet, lalu dengan manage library seperti ini. Nah, di sini kita filter user, kita tulis Node MCU ESP8266 akan muncul, lalu kita install versi terbaru di Arduino IDE. Setelah itu install tunggu hingga selesai, lalu kita close. Setelah itu selesai, kita langsung memasukkan di sini, yaitu out. Di sini merupakan sebelumnya include deklarasi.h, yaitu untuk membaca tabel dari tabel kedua ini agar bisa terbaca di tabel pertama di sini. Out di sini, yaitu out ini dikirim ke Blink local server yang telah kita buat, yaitu Blink yang kita buat ketika di modul 14 interface. Dan di sini char SSID merupakan nama dari network yang kita gunakan di rumah saya, bernama MSI Gaming Network. Lalu ini passwordnya adalah ini, Aldi Febrian Wonoputra.
Sistem dari ESP8266 tidak harus kita setting untuk untuk terkonek ke WiFi. Jadi agar terkonek ke WiFi cukup masukkan nama network dan passwordnya saja, lalu ESP8266 itu akan terkonek secara otomatis. Dan di sini ada pompa, terus sensor moisture yang saya beri nama tingkat underscore kelembapan. Di sini adalah ultrasonicnya, echo pin dan trig pinnya. Lalu ketika kita ingin mengupload dari program ini, kita masukkan di sini boardnya yaitu kita menggunakan board Node MCU. Sebelum board ini ada, kita harus menginstal dulu boardnya di board manager. Board yang kita gunakan yaitu board MCU 1.0, bukan 0.9. Di sini di codingan ini saya menambahkan untuk widgetnya ada LCD, RTC, dan LED. Kita menggunakan LED di Virtual V4, lalu LCD di Virtual V9, dan Blink di Virtual V7. Blink Right Virtual V7. Setelah codingan ini selesai, kita atur untuk menambahkan widget, menambahkan hardware yang ingin kita gunakan untuk sensor kelembapan tanahnya. Kita upload saja dengan cara seperti ini. Dan jangan lupa di sininya portnya kita gunakan port COM3. Upload, tunggu upload hingga selesai. Yap, agak lama ya untuk mengupload ke ESP8266 ini. Setelah ada tulisan seperti ini uploading, maka codingan yang telah kita masukkan dan telah kita buat telah berhasil. Lalu kita masuk ke studi kasus selanjutnya, yaitu instalasi konfigurasi cloud server. Untuk instalasi server Blinknya, saya menggunakan Blink admin, yaitu seperti di praktikum modul 14 interface, lokal server Blink dengan project yang bernama project yang bernama Tubes Interface. Di sini saya membutuhkan widget yang bernama Eventor, lalu level display, lalu LED, style button, RTC, level display, change graph, style button, LCD, table, notification. Dan di sini ada out yang kita sebutkan tadi di codingan yang tadi. Dan connection type-nya menggunakan WiFi. Di sini board type-nya kita menggunakan Node MCU. Untuk agar Blink local server ini terkonek, kita harus membuka di CMD terlebih dahulu seperti ini. CD lokal, masukkan, lalu CD lokal seperti file yang telah kita buat di modul 14. CD lokal, kita
langsung saja pencet server 0.41.12 strip java 8.z. Kita pencet saja yang tadi, maka Blink Local Server akan muncul di internet kita. Untuk muncul kita masukkan IP yang ada di sini, dan seperti ini. Untuk IP berbeda-beda ya, setiap user, setiap laptop dan setiap user berbeda-beda. Setelah itu kita langsung ke studi kasus yang kelima, yaitu aplikasi monitoring data sensor pada smartphone. Untuk aplikasi monitoring smartphone saya menggunakan Air Server Universal. Setelah membuka Air Server Universal, kita langsung saja masuk ke aplikasi Blink yang ada pada Android. Nah, di sini saya telah membuat sebuah project yang bernama tugas besar interface. Nah, untuk widget yang pertama kita menggunakan superchart, dan saya memberi namanya diagram chart kelembaban tanah. Nah, di data streamnya saya memberi namanya kelembaban tanah yang baik, dan memberikan input untuk kelembaban tanah yang baik yaitu virtual v1. Dan untuk data stream batas rendah kelembaban tanah, saya memberi namanya batas rendah kelembaban tanah dan inputan virtual v2. Lalu di time range speakernya ada 7 speaker, yaitu live dan waktu paling kecil 15 menit, dan waktu paling besar saya setting ke 12 jam. Setelah itu di bawahnya ada level H setting. Untuk level H setting saya memberi namanya kelembaban tanah. Di sini akan menampilkan kelembaban tanah yang kita tes oleh soil moisture. Saya setting di sini jika kelembaban tanahnya lebih kecil dari 20, maka relay akan menyala dan menyalakan pompa air untuk menyiram tanaman. Lalu di level air ini berguna untuk menampilkan level air yang ada pada pompa dan untuk notifikasi agar kita mengisi air yang ada pada pompa tersebut. Untuk mendapatkan data dari air tersebut, saya menggunakan sensor ultrasonik untuk membaca data air yang ada pada pompa. Dan untuk inputan dari ini menggunakan virtual v8. Lalu di sini kondisi pompa saya gunakan LED, dan di sini virtual v4. LED di sini kondisi pompa ini merupakan jika LED ini nyala, maka pompa akan menyala. Dan tombol manual untuk menyalakan pompa saya menggunakan styled button setting. Saya memberi namanya tombol manual untuk menyalakan pompa, dan di sini outputannya adalah virtual v5. Lalu di sini ada widget real time clock setting. Di sini saya menggunakan waktu Indonesia, yaitu tepatnya ibu kota Jakarta. Lalu di sini ada juga notification setting. Maka di sini bisa menampilkan notifikasi yang ada dalam handphone kita. Notifikasi ini merupakan notifikasi dari sensor ultrasonik yang membaca banyaknya air yang tersimpan untuk pompa. Lalu di sini ada eventer setting. Nah, di sini jika air lebih kecil dari 20 cm, maka notifikasi akan muncul dan memberikan notifikasi yang saya beri nama segera isi ulang air. Lalu
Lalu di sini ada table. Untuk table di sini menggunakan virtual V6. Table ini berguna untuk menampilkan data kapan ketika pompa menyala dan kapan ketika kita menyalakan pompa secara manual. Pompa di sini saya menggunakan pompa otomatis. Dan untuk start buttonnya di sini, start button berguna untuk menghapus data riwayat dari riwayat table ketika kita menyalakan pompa. Nah, seperti ini. Maka data akan terhapus jika kita memilih hapus riwayat table. Nah, dan di sini LCD saya menggunakan LCD untuk menampilkan anggota, yaitu saya Aldi Febrian Yono Putra dan John Peter. Mungkin sekian dari penjelasan untuk studi kasus kelima. Kita lanjut ke penjelasan studi kasus 6, yaitu simulasi Proteus, sistem yang harus dapat mengirimkan data sensor melalui komunikasi wireless Blink. Nah, di sini saya akan menggunakan simulasi hardware yang saya akan rekam oleh handphone. Maka dari itu saya akan berpindah ke simulasi hardware. Itu menjalankan simulasi hardware yang kita rangkai. Nah, di sini saya telah merangkai sebuah sistem yang untuk memantau kelembaban tanah yang menggunakan node MCU ESP8266 dan satu buah sensor soil moisture, satu buah relay, satu buah pompa air, satu buah sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik di sini untuk membaca berapa banyak air yang tersisa di dalam galon atau toren yang untuk menampung air untuk menyiram tanah di sini untuk menyuburkan tanaman. Dan satu buah project board. Di sini saya telah merangkai rangkaiannya, dan di sini saya telah menggunakan power 222 volt untuk terkonek ke relay agar mesin pompa air berjalan. Dan saya menggunakan power untuk node MCU ESP8266 nya menggunakan adaptor kabel casan. Kita langsung saja simulasi. Di sini saya telah mempunyai dua buah tanah yang memiliki dua buah kondisi. Nah, kondisi yang ini adalah kondisi di mana tanah memiliki kelembaban yang baik, dan untuk kondisi yang ini adalah kondisi di mana tanah yang kelembabannya kurang baik. Nah, di sini juga saya telah membuat monitoring data untuk tanahnya, yaitu monitoring data tanah kelembabannya yang dijabarkan warna biru. Jika kelembaban melebihi 20, maka relay tidak akan menyala dan pompa akan mati. Tetapi jika kita berubah ke kelembaban yang ada pada tanah sebelahnya, nah, maka kelembabannya berada di bawah 20 dan pompa akan menyala dan relay pun aktif. Nah, jika kita aplikasikan menggunakan selang, mungkin air akan menyiram ke tanaman dan akan membuatnya terus sampai kelembaban tanah itu dirasa cukup, lalu akan berhenti. Pompa akan berhenti jika kelembaban tanahnya sudah dirasa cukup. Seperti ini. Pompa akan berhenti bergerak, tetapi
jika kita rubah lagi ke kelembaban yang kosong, kelembaban yang di bawah 20, maka kelembaban tanah akan maka pompa akan berjalan lagi. Nah, di aplikasi Blinknya di sini dijabarkan di superchartnya, di sini grafiknya di bawah ya. Jika kita rubah ke sini, maka grafiknya akan di atas. Nah, berwarna biru. Dan di sini terdapat kapan pompa air menyala, real time waktunya. Dan bisa juga kita menyalakan pompanya secara manual seperti ini. Nah, seperti ini pompa menyala manual jika kita tekan. Nah, ketika off, pompa akan mati. Nah, lalu di sini ultrasonic berguna untuk mendeteksi air, apakah air yang ada di toren apakah masih banyak atau tidak. Nah, jika melebihi angka 50 maka air masih banyak. Lalu jika kita arahkan ke atas seperti ini. Nah, maka akan muncul notifikasi segera isi ulang air. Nah, notifikasi ini tidak akan hilang sebelum kita mengisi ulang air pada galon atau toren. Mungkin sekian untuk penjelasan asesmen tugas besar interface peripheral dan komunikasi. Saya Aldi Febrian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.